Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang change management, di mana change management ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu analisis perilaku konsumen. Ya, jadi change management ini kita akan menjelaskan beberapa yang memang terkait dengan perubahan di dalam manajemen sebuah bisnis. Dari learning outcomes-nya dulu. Jadi di sini yang pertama kita akan mengidentifikasi dan membedakan tipe dari perubahan itu sendiri yang kita butuhkan ya untuk memanage e-commerce kita atau e-business kita. Lalu kita develop outline plan kita untuk mengimplementasikan e-commerce change ya. Kenapa di sini lebih membahas e-commerce ya? Ini kurang lebih Ibu ambil yang e-commerce supaya hampir mirip dengan e-business yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah describe alternative approach to organizational structure resulting from organizational change ya. Jadi kita akan menjelaskan apa saja alternatif pendekatan ya untuk organisasi tersebut, kira-kira gimana caranya supaya bisa mencapai perubahan yang lebih baik. Oke, dari manajemen issues dulu ya. Manajemen issues di sini what are the success factor in managing change ya. Jadi sebenarnya apa sih sukses faktor atau faktor yang mendukung kita untuk mencapai kesuksesan pada saat kita merubah sesuatu atau memanage change tersebut. Lalu yang kedua yang perlu dijawab adalah apakah kita harus melakukan perubahan ya terhadap struktur organisasi itu apabila memang perlu dilakukan perubahan. Nah, kalau memang iya, apakah option-optionnya yang ada di sana? Lalu yang ketiga adalah how do we manage the human aspect ya. Jadi gimana caranya kita mengatur kira-kira human-nya atau orangnya yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan kita ya. How do we share knowledge ya. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita supaya bisa sharing knowledge atau pengetahuan ya antara satu staff dengan staff yang lain ya, sehingga itu bisa membuat perubahan yang cepat dari kondisi di lapangan ya. Jadi ini kira-kira yang harus kita jawab dari bagaimana kita melakukan perubahan. Oke, ini adalah ada beberapa hal ya yang memang harus dipatuhi atau kira-kira menjadi kunci dalam merubah manajemen kita itu sendiri ya. Jadi change management ini sebenarnya adalah supaya kita bisa merubah perusahaan kita menjadi lebih baik pastinya ya. Yang pertama dari sisi schedule. Nah, dari schedule ini what are the suitable stages for introducing change ya. Jadi kira-kira apa saja langkah yang harus kita ambil untuk melakukan perubahan. Nah, schedule-nya berarti yang kita perlukan adalah kapan sih kita akan melakukan perubahan. Nah, perlu kita lakukan scheduling atau penjadwalan ya. Penjadwalan kira-kira kapan melakukan perubahan. Lalu yang kedua adalah budget ya. Jadi kalau dari sisi budget memang harus memenuhi karena budget tersebut itu akan mendukung sekali ya. Kalau kita tidak mempunyai budget tentunya kita harus berpikir untuk melakukan perubahan. Yang ketiga ada resources needed ya. Jadi kita memang membutuhkan pastinya sumber daya ya. Kita juga harus tahu paling tidak apa sih sumber daya yang memang kita butuhkan untuk supaya mendukung perubahan ini ya. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan itu. Lalu yang keempat ada organizational structure ya. Do we need to revise organizational structure? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kalian lihat lagi dari struktur organisasi yang ada di e-business tersebut ya atau ada di yang kalian lakukan. Nah, itu kira-kira apakah perlu dilakukan perubahan? Lalu yang kelima adalah managing the human impact of change ya. Jadi gimana caranya kita manage orang-orang yang ada di dalamnya, what is the best way ya. Jadi apa yang menjadi langkah yang paling baik ya untuk melakukan atau untuk
memperluas skill bisnis kita ya. Terus selanjutnya adalah technologies to support a business change. Nah, jadi jangan karena tadi memang resources needed-nya itu termasuk juga teknologi ya. Jadi the role of knowledge management, jadi kira-kira apa yang dibutuhkan, terus intranet, extranet, atau mungkin ada yang perlu di groupware-kan dan seterusnya. Lalu yang terakhir di sini risk management approach to business led change ya. Jadi gimana caranya ya udah kita harus memikirkan resikonya kalau memang kita akhirnya mau melakukan perubahan ya. Jadi kemana tapi yang melakukan perubahan ini akan atau sebanyak apa dia akan memberikan perubahan terhadap e-bisnis yang kita punyai. Nah, dari sini ini key factor of in achieving change ya. Jadi kita lihat ada market and business model, business process ya. Ini yang perlu kita persiapkan ya. Di mana di sini ada keterangan bahwa yang warna ini ya, warna agak keunguan ini adalah change levels ya. Jadi di sini adalah yang memang jantungnya gitu ya, maksudnya inti core-nya itu yang harus memang diperbaiki dari sisi market dan bisnis model, terus bisnis prosesnya seperti apa, lalu struktur organisasi dan culture-nya, lalu infrastrukturnya juga ya. Nah, kalau yang menyebabkan kita atau faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan itu ada di leadership commitment, terus project management, lalu ada employee ya. Jadi pegawai pun ini sangat mempengaruhi ya dari kesuksesan employee acquisition, retention, lalu employee ownership ya. Jadi inilah kira-kira yang menjadi key faktor dari perubahan ya, dari change management ini sendiri. Jadi memang yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita dahulukan adalah dari sisi market, terus bisnis model kita, lalu bisnis proses, lalu organizational structure ya, dan teknologi infrastrukturnya. Lalu selanjutnya ada scale of change ya. Scale of change di sini adalah ada pengertiannya dari Hammer and Champy di sini. The fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvements in critical contemporary measure of performance such as cost, quality, service, and speed. Ya, dari sini kalian bisa lihat bahwa gimana sih kita melihat scale-nya atau seberapa besar kita akan melakukan perubahan, itu bisa kita lihat dari memang yang ada critical banget di situ ya. Contohnya adalah dari sisi cost ya, dari sisi biaya, kualitas kita seperti apa, lalu service-nya dan speed-nya atau kecepatannya. Kecepatan ini entah pada saat kita melakukan perubahan cepat atau tidak saling menyesuaikan gitu ya, atau pada saat kita melayani konsumen mungkin ya. Oke, kita lihat dari fundamental rethinking ini, re-engineering usually refers to changing of significant business process such as customer service, sales order, processing, and manufacturing ya. Jadi kalau yang kita lihat yang dari sisi fundamental yang harus kita perbaiki adalah dari sisi customer service. Karena ingat customer adalah yang utama ya. Lalu dari sisi sales order processingnya seperti apa? Sudahkah melakukan dengan cara yang cepat dan tepat? Serta dari sisi produksinya yaitu di manufacturing. Lalu di radical redesign ya di sini re-engineering is not involved with minor incremental change or automation of existing ways of working. It involves a complete rethinking about the way business process operate ya. Jadi di sini tidak akan terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan yang minor ya. Jadi kita memilih untuk radical design ya, maksudnya adalah mencoba mengubah dari sisi yang lebih besar ya. Jadi yang memang yang kira-kira akan bertambah perubahannya, maksudnya adalah permasalahannya di kemudian hari kalau misalnya tidak segera diperbaiki. Lalu dramatic improvements
Jadi di sini yang dilakukan adalah kira-kira dari otomasinya, with automation of existing processes, only single figure improvements may be possible ya. Jadi di sini setelah kita mungkin melakukan tadi apa saja yang mau kita perbaiki, jadi perlu berpikir kira-kira yang bisa kita rubah itu antara 10 sampai 100%. Nah, berarti salah satunya dulu nih yang paling memang perlu kita perbaiki itu yang kita perbaiki ya. Jadi kira-kira salah satu figure-nya yang harus di-improve itu yang perlu di-improve dulu. Terus critical contemporary measures of performance. This point refers to the importance of measuring how well the process operate in terms of the four important measures of cost, quality, service, and speed. Ya, jadi di sini yang untuk ini ya berarti gimana caranya kita bisa mengkombinasikan semua yang kita perbaiki tadi menjadi lebih baik ya dari sisi cost, quality, service, dan speed-nya. Oke, ini digital marketing activities that require management as sell-side e-commerce ya. Jadi di sini bisa kalian lihat apa saja yang perlu kita perbaiki pada saat kita akan melihat ini ya, apa namanya, yang ada di e-commerce kita atau e-business kita. Mungkin dari sisi akuisisi, dari sisi conversion ya, proportion development, lalu kita dari retention and growth, gimana caranya supaya lebih baik lagi ya, lebih berkembang. Lalu supporting process, ini dari sisi operating processes, dari sisi manajemen, berarti yang kita perlu lakukan atau perlu dirubah sedikit adalah dari sisi strategi and planning dan managing relationship ya. Jadi dari sekian banyak yang dilakukan di sini ya, ini paling tidak dia bisa atau harus bisa untuk mendukung perubahan yang ada di dalam manajemen itu sendiri ya. Nah, ini the main challenge of managing sell-side e-commerce ya. Jadi yang perlu diperbaiki kalau kita lihat dari sini dari persentasenya adalah gaining senior management buy in resource, lalu gaining apa namanya resources ya, technical support di sini, lalu yang tinggi juga ada di yang selanjutnya di sini ya. Jadi yang memang perlu kita perbaiki adalah dari sisi ini. Oke, ya. Jadi di sini yang bisa kalian lihat dari hasil mungkin di sini yang diberikan adalah kuesioner gitu ya. Jadi ini memang yang penting adalah dari sisi gaining senior management resource ya. Jadi beli resource-nya itu apa, terus dari technical support, terus di sini yang lebih dari please enter challenge ya kalau yang lainnya ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki biasanya. Ini stages in developing an e-business solution ya. Jadi kalau misalnya dari atas kita lihat change management ya. Change management ini dari initiation yaitu feasibility analysis, project planning, ada change and risk management ya. Lalu setelah itu kita melakukan prototyping, setelah itu ada final implementation ya, jadi dari sistem dan testing ya, acceptance testing, terus data migration over di sini ya, lalu melakukan maintenance yang terakhir. Nah, inilah yang biasanya kita lakukan pada saat kita ingin memperbaiki atau mungkin kita akan membuat ya developing a business solution di sini. Ini yang lain dari sisi the example a website development schedule for the B2C company ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa yang bisa kalian lakukan ya. Atau kita lihat ini kira-kira schedule tadi yang Ibu utarakan di awal bahwa schedule-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya pre-development tuh ngapain aja, lalu di seterusnya ya sampai review, submission, sampai promotion di akhir ya. Jadi sekitar di sini di timeline-nya ada 8 bulan yang dilakukan untuk develop the B2C company.
Ini typical structure and responsibilities for a large e-commerce team. Nah, ini kalau kita berpedoman atau kita harus misalnya merubah struktur organisasi dari e-commerce atau e-business kita, kalian bisa melihat dari sini ya, dari struktur organisasi yang ada di sini. Nah, dilihat dari misalnya ada direct sales manager, lalu acquisition-nya itu oleh e-marketing manager ya, dan seterusnya. Retention-nya oleh siapa, operation oleh siapa ya. Jadi dengan mudahnya di sini kalian bisa mengisi saja, misalnya kalian akan menggunakan struktur organisasi ini, kalian mengisi yang ada di dalamnya. Maksudnya adalah orang-orangnya aja tinggal diisi ya. Ini berarti orangnya siapa, ini orangnya siapa, dan seterusnya. Oke, advantage and disadvantage of the organizational structure shown in. Ya, ini ada di tabel ini. Jadi kita lihat kalau misalnya kita punya organizational structure atau struktur organisasi, ya, memang ada kurang lebihnya ya. Di sini kita bisa lihat dari sisi misalnya no formal structure for e-commerce sebenarnya ya, jadi nggak ada formal struktur untuk e-commerce, tapi semakin ke depannya initial response to e-commerce or poor leadership with no identification of need for change ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih struktur organisasi, kita itu jadi nggak tahu mana ya yang leadership-nya di sini atas nama siapa, lalu apa yang harus diperbaiki dari manajemennya mungkin ya. Advantage-nya di sini can achieve rapid response ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan atau ada perbaikan atau ada komplain itu akan lebih cepat untuk melakukan respon di sini ya. Baik dari email, phone, terus priorities not decided logically, insufficient resources ya. Jadi memang lebih enak aja siapa yang harus bertugas untuk misalnya melakukan respon. Terus poor quality site in term of content quality and customer. Memang kalau misalnya terhadap customer ya tergantung juga ya. Kalau misalnya memang dirasa kurang ya seperti ini kira-kira disadvantage-nya ya. Lalu yang kedua, separate committee or department manage and coordinate e-commerce ya. Jadi enaknya memang jadi sudah bisa membedakan mana e-commerce satu dengan e-commerce yang lainnya. Lalu kita bisa mengidentifikasi problem ya. Lalu kita bisa advantage-nya coordination and budgeting, resource allocation lebih possible ya. Terus tapi kerugiannya di sini mungkin lebih sulit ya pada saat membedakan departemen yang berbeda ya untuk kira-kira mendeliver komitmen mereka ya. Lalu a separate business unit with independent budget ya. Jadi budgetnya juga bisa lebih diperbaiki ya. Lalu di sini ada a separate operating company ya. Jadi enaknya di sini dia bisa mendefinisikan strategi ya secara independen. Kalau misalnya antara satu dengan yang lain ya, operatingnya jadi bisa dibedakan berdasarkan bagian-bagiannya masing-masing ya. Disadvantage-nya di sini high risk if market potential is overestimate due to startup cost ya. Memang kalau misalnya kita membagi-bagi menjadi beberapa bagian itu berarti market potensialnya itu lebih sulit ya atau lebih banyak resiko yang akan kita hadapi. Ya, ini untuk e-commerce ya. Jadi e-commerce ini sebenarnya boleh kalian lakukan dengan seperti ini ya. Jadi ada atasan, langsung saja bawahan semua. Lalu ada atasan, terus manajer mungkin ya, terus ada anggotanya semua, matrix control modelnya. Terus yang new division seperti ini berarti dia membagi ada divisi yang baru tinggal ditambah saja. Lalu ada autonomous company, ini berarti bebas, kira-kira mau seperti apa didefinisikan. Ya, ini salah satu contohnya dari location control of e-commerce ya. Jadi senior management atau direction dan seterusnya di bawahnya ya. Kalian bisa mengatur sendiri bagaimanakah struktur organisasi yang ada di perusahaan.
Oke, kalau dari knowledge management, everyday knowledge essential to your business walk out of your door and much of it never come back. Employees leave, customer come and go, and their knowledge lives with them. This information drain cost you time, money, and customer ya. Jadi knowledge management ini kalau misalnya kita lihat setiap hari katanya Saunders ini setiap hari kalau misalnya kita punya customer dia akan walks out ya, jadi maksudnya pergi, datang dan pergi ya. Ada juga yang mungkin nggak pernah kembali, tidak melakukan pembelian kembali. Lalu kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki dari sisi knowledge management? Ini dari IDC atau Objective of KM. Di sini yang pertama kita improving profit atau growing revenue. Ya, ini dari hasil ini ya, hasil perkiraan ya, hasil kuesioner di sana. Lalu retaining key talent, increasing customer retention, defending market share ya, gaining faster time to market with product, penetrating new market segment, reducing cost, and developing new product or services. Perbedaan ya antara knowledge management, data processing, and information management. Ya, jadi kita lihat ini pada retail manager analyzing their sales figure. Ya, jadi gimana caranya retail manager ini menganalyze figure dari sales atau penjualannya. Lalu, raw data on sales figure consists of figure in each individual store of a given month. IS can present this data within the context of sales compared to previous month as information. Ya, jadi data mentah yang ada di sales tadi kita bisa lakukan itu kita bisa dilihat dari atau bisa melihat laporannya per bulan. Informasi ini juga itu akan membantu manajer ya, membantu manajer untuk ini apa namanya untuk memperbaikinya atau untuk bisa melihat lebih jelas ya dari sisi salesnya. This knowledge is the processing of information and is a skill based on a previous understanding, procedure, and experience. Ya, jadi di sini knowledge management ini membuat kita paling tidak bisa mengerti, terus ada prosedur apa yang perlu kita lakukan, lalu ada experience apa yang mungkin perlu kita perbaiki, dan seterusnya. Explicit and tacit knowledge ya. Jadi knowledge management ini tadi adalah teknik ya, teknik and tools for capturing and disseminating knowledge within an organization. Jadi kita bisa lihat apa saja yang perlu kita gali lagi di dalam perusahaan baik secara eksplisit maupun secara tacit. Nah, kalau eksplisit ini berarti kita lebih detail ya, lebih detail dari database, terus record meeting, sales representative, key customer, prosedurnya seperti apa ya. Lalu kalau tacit ini less tangible dan explicit knowledge, ini lebih ke experience how to react a situation ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada masalah ini gimana harus bereaksi ya. Ini sebenarnya juga lebih sulit ya. Tapi paling tidak ini biasanya sering dilakukan oleh head of employees ya atau manajer-manajer. Classes of knowledge management application ya, jadi ada transaksi yang ada di dalamnya, lalu ada analytical, asset management, process support, developmental, dan innovation and creation. Nah, di knowledge management ini juga bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian tertarik di e-business, silahkan bisa melakukan ini untuk supaya bisa mendirikan startup yang baik atau perusahaan yang baik ya. Perspective on knowledge management itu impossible to achieve full benefit ya from knowledge management unless individual are willing and motivated to share their knowledge or unless organizational lose their structural rigidity to permit information and knowledge flow ya. Jadi di sini paling tidak kalau knowledge management itu sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan ya dari benefitnya,
atau dari manfaatnya supaya memotivasi individualnya juga yang ada di dalamnya, lalu knowledge-nya juga lebih bertambah ya, lalu setelah itu bisa menjadi apa namanya volunteer juga ya, dan mungkin knowledge management ini tidak bisa di konskrip ya, maksudnya apa yang harus dituliskan itu tergantung juga berdasarkan manajemen yang ada di dalamnya. Ini dari contoh Chevron ya. Chevron example connection into 2 billion saving ya. Jadi dia melakukan explicit knowledge dulu via internet with a portal with search tool and directory of information ya. Jadi dia menambahkan di sana search yang memang memudahkan orang untuk mencari sesuatu. Connection of people to people with specialized knowledge through an expertise locator, a type of phone directory with people in different expertise categories, again also accesses via search tool. Nah, tadi search toolnya itu betul-betul memang diimprove ya, berarti diperbaiki change manajemennya di sana, connection to communities ya, jadi supaya bisa dikoneksi juga lebih ke customer, lalu connection of knowledge and people with processes, product, and services. Dari sisi risk management sendiri, ini ada identify risk ya, kita identify dulu including their probabilities and impact, lalu identify possible solution, kira-kira apa, lalu implement solusi tadi ya, kira-kira gimana caranya untuk bisa mencapai highest impact, terus monitor the risk to learn for future risk assessment. Ini knowledge management framework-nya ya. Jadi kita lihat framework-nya, kita bisa lihat dari sini bisnis proses, bisnis fokus, dari sisi klien, supplier, partner ya. Gimana caranya kita use knowledge, share knowledge, store, dan seterusnya. Ini dari contoh yang misalnya kita identify risk for business project dari sisi activity-nya. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.